Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dengan harapan mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam menerima pelajaran dan ilmu yang kita dapatkan senantiasa dijadikan ilmu yang bermanfaat. Minta tolong Mbak Fitri dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Pak Guru berharap kalian tetap membiasakan untuk hidup disiplin, mandiri, kerja keras dan tanggung jawab, baik di lingkungan sekolah maupun juga di lingkungan rumah. Ingat rukun Islam ada berapa? 5. Kita bernyanyi biar tetap semangat, biar tetap mendapatkan pelajaran dengan semangat yang menggebu-gebu. Yuk dimulai. Rukun Islam ada 5. 1 2 Salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Pak Guru mau nanya tentang pelajaran minggu lalu. Masih ingat? Masih ingat apa sudah lupa? Baik, kalau masih ingat coba kemarin kita membahas tentang apa? Bagus. Pak Guru berharap pada pembelajaran hari ini siswa dapat mendeteksi orang yang boleh tidak berpuasa dan menelaah hikmah puasa Ramadan. Pembahasan hari ini kita akan membahas tentang orang yang boleh untuk tidak berpuasa dan hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, siapakah golongan orang tersebut? Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Artinya sakit yang mengharuskan dia untuk tidak berpuasa. Jadi kalau kamu dalam keadaan sakit, kemudian saran dokter kamu tidak boleh untuk berpuasa. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kamu berpuasa maka penyakitnya kamu akan kambuh atau semakin parah. Nah, ketika kamu sakit seperti itu maka boleh untuk tidak berpuasa. Itu yang pertama adalah orang yang sakit yang dia khawatirkan sakitnya semakin parah maka boleh untuk tidak berpuasa. Nah, siapakah golongan yang kedua? Orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau istilahnya musafir. Cuman ada ketentuannya. Orang yang perjalanan bagaimana? Yang pertama, perjalanan bukan dalam urusan maksiat. Dan yang kedua, jarak tempuhnya harus mencapai 81 km. Itu kamu boleh tidak berpuasa. Taruhlah perjalanan dari sini Situbondo pergi ke Surabaya, tapi bukan dalam rangka perjalanan maksiat, itu tidak boleh. Kalau perjalanan baik maka kamu boleh untuk tidak berpuasa. Satu, perjalanannya sudah benar, dan yang kedua jaraknya sudah lebih dari 81 km. Tapi berbeda ceritanya kalau kamu
dari rumah mau main ke rumahnya teman kamu yang jaraknya cuma 1 kilo, itu boleh enggak untuk tidak berpuasa? Tidak boleh. Kenapa? Karena dekat dan jaraknya tidak mencapai 81 kilometer. Nah, siapakah golongan yang ketiga? Orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang tua renta. Orang yang sudah tua renta kan kadang nggak kuat untuk berpuasa. Nah, mereka ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, selanjutnya orang yang boleh tidak berpuasa adalah perempuan hamil. Boleh tidak berpuasa. Ini berlaku bagi perempuan. Jadi kalau sudah hamil, kenapa dikhawatirkan kondisi kesehatan bayi akan menurun atau menyusui? Itu boleh tidak berpuasa. Nah, di antara orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi harus menggantinya di luar bulan Ramadan. Artinya kalau kamu tidak puasa 3 hari dikarenakan sakit, maka juga harus menggantinya selama 3 hari. Nah, selain itu juga dikenakan membayar fidyah atau denda. Lihat tabel yang ada di layar ini. Perhatikan. Nah, orang yang boleh tidak berpuasa, pertama orang yang sedang sakit. Bagaimana cara menggantinya? Adalah dengan cara berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Kalau sakitnya kamu 5 hari dan tidak berpuasa, maka menggantinya di luar bulan Ramadan juga 5 hari. Nah, yang kedua, orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir. Bagaimana cara menggantinya? Berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Berarti sama dengan yang orang sedang sakit. Nah, sekarang orang tua renta, taruhlah kakek nenek kita atau justru orang tua kita yang sudah tua renta kemudian tidak berpuasa. Bagaimana cara menggantinya? Adalah dengan cara membayar fidyah. Membayarnya fidyah itu kepada siapa? Memberi makan kepada fakir miskin. Itu adalah cara mengganti puasa bagi orang yang sudah tua renta. Sekarang golongan yang keempat, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa bagi perempuan hamil atau yang sedang menyusui bayi. Bagaimana cara menggantinya? Ini kalian harus tahu. Karena seorang perempuan suatu saat akan menikah dan akan hamil dan menyusui. Nah, di saat masuk bulan Ramadan kamu tidak berpuasa, maka dilihat dulu. Yang pertama, jika mengkhawatirkan dirinya saja, artinya ibunya saja, maka cara menggantinya berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Itu jika dikhawatirkan hanya dirinya sendiri atau seorang ibu. Yang kedua, jika mengkhawatirkan bayinya namun dirinya kuat untuk berpuasa, ataupun mengkhawatirkan diri dan bayinya, maka berpuasa di lain hari. Selain itu juga harus membayar fidyah. Berarti 2 kali, mengganti puasa juga membayar fidyah. Itu adalah golongan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, setelah melakukan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, maka kita akan mengetahui hikmah apa saja yang ada di puasa Ramadan. Puasa Ramadan harus kita lakukan dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuan Allah, agar kita bisa memperoleh hikmah dan keutamaan. Di antara hikmah dan keutamaan puasa Ramadan, yang pertama adalah menghapus dosa yang telah lalu.
Jadi dengan cara berpuasa, melaksanakan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka dengan puasa dosa-dosa kita yang lalu akan Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Itu sabda Rasulullah. Apa artinya? Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang lalu akan dihapus. Yang kedua, apa hikmah puasa Ramadan? Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena pada saat bulan puasa, kita benar-benar diuji ketakwaan kita kepada Allah. Di saat tidak ada orang tua lagi tidur, bapak lagi kerja, nah kita lapar, haus. Di situ diuji ketakwaan kita, benar-benar takwa kepada Allah apa enggak? Kalau benar-benar takwa kepada Allah, maka tetap berpuasa, tidak akan makan dan juga tidak akan minum. Nah, yang ketiga adalah menyehatkan badan. Loh, kok bisa orang berpuasa jadi sehat, padahal tubuh kita tidak diisi makanan atau apalagi minuman. Kenapa? Puasa dapat membersihkan organ pencernaan lambung dan usus. Jadi kalau kita makan kan masuk dalam mulut, kerongkongan, masuk ke dalam usus, diolah. Ketika usus kita lagi istirahat, maka usus kita jadi bersih dan jadi sehat. Kemudian memperbaiki kerjanya serta membersihkan tubuh dari sisa-sisa endapan makanan sehingga puasa dapat menyehatkan tubuh kita. Dan Rasulullah bersabda tentang hikmah puasa adalah sumu tasihu. Apa artinya? Berpuasalah kamu, maka kamu akan menjadi sehat. Apa hikmah puasa Ramadan yang keempat? Menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Banyak orang-orang di sekitar kita yang hidup kekurangan dan membutuhkan bantuan. Dengan berpuasa kita bisa merasakan lapar. Lapar apa enggak ketika kita berpuasa? Nah, dengan rasa lapar yang dimiliki, berarti kita juga tahu tentang kondisi orang yang sedang fakir miskin. Sehingga hal ini dapat mendorong kita untuk lebih peduli terhadap penderitaan kaum duafa dan kaum fakir miskin. Apa hikmah puasa yang kelima? Adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Pada saat berpuasa, tubuh kita menjadi lemas. Kenapa? Karena tidak diisi makanan, juga tidak diisi minuman. Haus, lapar, tetapi semuanya bisa berubah menjadi kenikmatan yang luar biasa ketika sudah berbuka puasa. Kenapa? Dengan hal ini akan menambah rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Coba satu hari kita tidak makan, satu hari kita tidak minum, kemudian sudah masuk waktu buka puasa. Bersyukur enggak? Alhamdulillah, sudah masuk buka puasa. Itu adalah hikmah puasa. Yang keenam, melatih hidup disiplin. Loh, kok bisa dengan berpuasa hidup kita akan menjadi disiplin? Bagaimana ceritanya? Kok bisa? Karena selain menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, sebaiknya kita juga menahan diri dari perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa. Di antaranya berkata kotor, berbohong, bertengkar, mencaci maki, dan lain sebagainya. Itu hikmah puasa yang setelah melatih hidup disiplin adalah menghindarkan dari perbuatan yang buruk. Jadi kalau berpuasa jangan hanya menghindari dari untuk tidak makan, juga untuk tidak, tapi hal-hal yang lain juga harus dihindari. Seperti apa? Suka ngerasani orang, suka berkata kotor, suka ngerumpi, ya. Ini biasanya golongannya orang-orang
perempuan. Sekarang ngerumpinya sudah keren, tidak langsung ngomong berhadap-hadapan, tapi ngerumpi melalui WhatsApp. Oh iya, kalau itu ini, oh kalau itu kemarin kayak gini ya. Itu juga dihindari. Jadi berpuasa bukan hanya agar kita tidak makan dan juga tidak minum, tapi hal-hal lain seperti perkataan buruk, mencaci maki juga harus dihindari. Yang kedelapan adalah melatih kesabaran. Jadi hikmah puasa adalah puasa akan melatih kita untuk bersabar dari segala hal yang bisa membatalkannya, seperti makan, minum di siang hari ataupun hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Oleh karena itu, puasa sering dikatakan separuh dari kesabaran. Itulah pembelajaran tentang hikmah puasa Ramadan. Coba sekarang Pak Guru minta tolong kalian membentuk dua kelompok saja ya. Sudah kayak gini kelompoknya ya, sudah. Ini saya anggap kelompok satu, ini saya jadikan kelompok dua. Nah, ada sebuah permasalahan. Ada seorang kakek atau nenek yang sudah masuk lanjut usia atau sudah tua renta. Saat itu sudah masuk bulan Ramadan. Artinya orang Islam wajib berpuasa, akan tetapi kakek atau nenek ini tidak berpuasa. Nah, bagaimana tentang tidak berpuasanya kakek nenek ini yang sudah tua renta? Silakan membentuk kelompok bergabung. Boleh untuk tidak berpuasa karena sudah tua. Boleh untuk tidak puasa karena sudah tua. Kelompok dua, maju ke depan. Ya, Mas Zen. Dibolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi wajib bayar fidyah atau denda. Ya, jadi jawabannya benar semua. Cuman yang lengkap, orang tua renta itu boleh tidak, akan tetapi dikenakan kewajiban untuk membayar fidyah, diberikan kepada fakir miskin. Nah, masih kelompok yang tadi saya juga memberitakan untuk kelompok satu mencari informasi tentang orang yang boleh tidak berpuasa, dan kelompok dua mencari informasi baik di buku atau lainnya hikmah puasa apa saja. Coba dari kelompok satu, silakan hasil diskusi dan mencari informasinya apa? Maju ke depan, dibacakan hasilnya. 1. Orang yang sakit. 2. Orang yang dalam perjalanan jalan tempuh 18 km. 3. Orang yang tua renta. Ya, sudah, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Sekarang kelompok dua. Coba bacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Apa hasilnya? Hikmah puasa. 1. Menghapus dosa yang lalu. 2. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 3. Menyehatkan badan. Ya, sudah, bagus. Itu adalah hasil kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Nah, sudah. Itulah pembelajaran hari ini tentang orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan hikmah puasa Ramadan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Ya, coba bacakan apa hasilnya. 1. Orang yang sakit. 2. Orang yang dalam perjalanan dengan jarak tempuh 81 km. 3. Orang yang tua renta. 4. Perempuan hamil atau miskin. Baik, ada lagi yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Ya, silakan baca yang nyaring. 1. Menghapus dosa yang lalu. 2. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 3. Menyehatkan badan. Ya, baiklah, itu adalah hasil pembelajaran hari ini. Nah, Pak Guru berharap kalian tetap untuk meningkatkan hidup disiplin serta menghargai satu sama lain. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Baiklah, ini ada tugas, nanti kerjakan ya. Perhatikan ini LKPD-nya.
Ada di situ semua sudah. Nah, baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa bersama. Akhir kata dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.